Halo semuanya, selamat datang di podcast Lordul, ngalor ngidul. Di sini gue bakal ngobrol-ngobrol seputar algoritma yang ada di sosial media, terutama di bidang sosial media. Maka dari itu, biasanya kan kalau sosial media itu terkenal dengan namanya FYP atau For Your Page ya. Nah, kali ini gue tuh kedatangan tamu yang juga bergelut di bidang sosial media. Langsung aja ada Kak Dika. Halo semua, perkenalkan nama gue Dika Utami. Nah, kalian bisa panggil gue Dika, usia gue 24 tahun. Nah, kebetulan gue sebagai content creator di media sosial TikTok. Awal mulanya jadi konten kreator itu gimana? Oke, gue mau ceritain awal mula gue menjadi content creator di TikTok karena kegabutan gue sendiri. Nah, sebenarnya gue kebetulan baru aja lulus kuliah S1 di salah satu universitas di Bekasi. Nah, jadi untuk mengisi waktu luang gue tuh, gue menggunakan hari-hari gue tuh saya mikirin nih gimana gue mau ada kegiatan kayak gitu ya. Nah, gimana kalau pas gue mikirin itu, gue kayak iseng aja bikin konten awalnya sama adik gue bocil. Nah, itu ternyata alhamdulillah rame nih. Nah, dari ramenya konten gue itu, gue iseng aja bikin berkelanjutan konten-konten yang sesuai bidang gue. Nah, kebetulan gue suka makan dan setiap gue makan tuh pasti gue posting di status WA atau story IG. Nah, kebetulan alhamdulillah rame juga tuh banyak nanya-nya. Dan dari situ gue berpikiran buat bikin konten tentang kuliner atau makan. Berarti setelah lulus dari kampus lo itu, lo emang sengaja buat terjun apa coba-coba dulu, Kak? Awalnya coba-coba. Nah, gue juga nggak kepikiran bakal alhamdulillah serame ini gitu. Meskipun belum terlalu rame, tapi ya bisa dikatakan ya alhamdulillah ada view-nya tetap selalu naik gitu. Berarti udah dapat endorse gitu, Bang? Alhamdulillah ada berapa kali dapat kerjasama dengan brand, meskipun nominalnya dibilang belum terlalu besar, tapi ya bisa dikatakan ya alhamdulillah ada pemasukan dari TikTok sendiri. Tapi ya Kak, balik lagi ke topik ya Kak. Gue tuh suka kadang heran banget gitu. Kenapa sih FYP gue tuh bisa pas banget sama apa yang gue pikirin? Kalau lu sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak sebelum lu ngetik itu tapi konten tuh udah muncul gitu? Menurut gue ya, karena gue juga orangnya scrolling TikTok, kita definisi pengguna TikTok dulu ya. Jadi kita sebagai pengguna TikTok tuh bisa dikatakan dua kategori, satu sebagai pengguna, dua dikatakan sebagai penonton. Yang dimana kita sebagai pengguna juga pasti memposting video kan. Nah, dari postingan video kita ini, di mana TikTok tuh membaca algoritma video yang kita posting. Nah, dari video yang kita posting itu apakah ke bidang yang mana, dari situ bisa menentukan para penonton. Nah, kalau ngebahas tentang video yang muncul ketika lagi ada di pikiran kita itu, kebetulan menurut gua itu lagi kebetulan aja. Karena mungkin dari hasil pencarian kita sebelumnya atau tayangan tontonan kita yang sebelumnya kita tonton. Berarti bukan bener-bener yang kebetulan ya, maksudnya ada juga yang kita hanya gue sendiri kayak itu sebagai pengguna bukan kreator, jadi ya tergantung apa yang kita like, apa yang kita simpen, dan juga apa yang kita share gitu ya. Iya betul. Jadi bisa juga sih dibilang lagi kebetulan aja. Kenapa? Karena mungkin yang tayangan konten yang kebetulan lewat di video beranda kita itu lagi hits atau lagi ramai dibicarakan sama masyarakat Indonesia. Jadi mungkin itu sebagai salah satu saran dari TikToknya sendiri untuk kita, apakah kita menyukai konten yang ditayangkan tersebut atau tidak. Nah, kalau kita bisa suka atau nggak harus suka sih, mungkin kita iseng aja nonton. Nah, dari situ yang kita tonton durasi berapa detik pun itu bisa masuk ke logaritma kita. Oh, berarti durasi yang kita tonton pun itu sangat berpengaruh ya. Betul. Tanpa kita harus nge-like ya. Oke, paham. Nah, lu ada nggak sih Kak yang misalnya kita ngelakuin di sosmed gitu, terus lu catat, terus durasi yang lu tonton kayak pause, scroll, bahkan waktu yang lu buka aplikasinya gitu, ada nggak? Kalau dicatat sih mungkin enggak ya. Mungkin kalau misalnya ada video yang gue suka atau emang pengen gue tonton, pasti gue save. Karena di TikTok sendiri kan kebetulan ada fitur save kan. Nah, dari situ jangankan kita save, kita tonton aja tuh udah masuk logaritma kita. Apalagi yang kita save sampai kita like. Nah, nanti TikTok akan memunculkan konten-konten yang sering dan kita suka tonton. Ya, berarti TikTok itu akan menyesuaikan diri kita berdasarkan apa yang kita tonton gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Kalau menurut lu sendiri nih, algoritma itu sebenarnya ngebantu nggak sih buat lu juga kan sebagai content creator itu cocok enggaknya kayak kita tuh nggak tergantung sama konten itu aja gitu?
Menurut gua kalau logaritma sebagai khususnya untuk content creator ya, maksudnya yang coba turun ke dunia creator di TikTok itu sangat membantu. Kenapa? Karena nih gua kasih tips ya, kalau kalian mau coba jadi content creator, kalian tuh harus bikin konten yang terfokus. Dimana nggak bisa bikin konten TikTok di satu akun itu macam-macam fokus. Jadi Oke. bikin TikTok tuh susah ngebaca konten kita jadi share konten seperti apa kayak gitu. Jadi kalau mau bikin akun kita naik tuh kita harus bikin fokus dulu konten kita mau fokus ke apa, misalnya kayak ke kuliner, ke tidak tidur atau ke apa ya, film Masak. atau masak segala Iya. macem atau skincare itu Iya. harus fokus. Jadi penonton kita tuh juga ke range sama Iya. TikTok, jadi ke bawah gitu. Jadi video kita tuh bakal muncul di beranda para pengguna yang sesuai dengan tontonannya. Oh, oke, itu tips sangat sangat bermanfaat sih. Ya. Berarti dan emang juga sih ya, sorry, maksudnya banyak konten kreator yang sekarang tuh lebih fokus ke ranah-ranah tertentu, kayak lu sendiri kan sebagai konten kreator food vlogger gitu-gitu. Terus juga kalau gue sendiri gue sering nonton kayak yang olahraga, yang masak gitu-gitu. Jadi kalau gue ya sebagai pengguna munculnya ya yang masak, yang olahraga, Sesuai kan sama sesuai iya apa yang minat. Iya benar. Nah, lu sendiri Kak, pernah nggak sih merhatiin FYP lu tuh pernah berubah tiba-tiba gitu? Drastis misalnya, lu kan karena lu biasanya sebagai food vlogger kayak tiba-tiba misal ada FYP seputar musik atau seputar olahraga gitu-gitu Kak. mungkin kalau kayak gitu enggak sih ya, nggak pernah. Cuma kalau kita tuh juga ada trik loh, pengguna TikTok kalau kita mau ngubah logaritma tontonan kita. Oh, ada Jadi ya, jadi ada di pengaturan profile kita tuh bisa ngapus apa yang pernah kita tonton. Maksudnya ya, misalnya kita tonton tentang apa, itu bisa kita bersihkan. Jadi nanti logaritma tontonan yang baru tuh bakal muncul. Oh, gitu. Berarti tergantung ya apa yang kita tonton ya. Misalnya kalau misalnya nanti buat para penonton nih muncul video atau konten yang nggak sesuai gitu, nggak pernah ditonton itu dan nggak mau muncul lagi, itu kan ada fitur dislike ya atau tidak suka, itu bisa diklik, atau yang tadi gue bilang kalian bisa hapus riwayat tontonan. Oh, Jadi bakal oke. ngebersihin logaritma. Ya gue juga pernah gitu sih Kak. Jadi gue ada salah satu video lah di TikTok yang kok tiba-tiba gini ya. Biasanya FYP gue ya seputar tinju atau seputar masak-masak. Ya gitu-gitulah. Nah tiba-tiba ada hal yang kayak di luar dari yang gue minatin, itu kayak gue dislike dan lama-lama akhirnya Nggak muncul kan? iya logaritma itu sendiri menyesuaikan gitu apa yang kita minati lagi gitu. Terus dari algoritma itu kerjanya sama nggak sih di TikTok, di Instagram dan di YouTube gitu Kak? Maksudnya keterhubungan satu sama lain atau logaritma yang sesuai apa yang kita tonton gitu. Maksudnya kayak misalnya kan kalau TikTok kan bisa menyesuaikan. Apakah kalau misal kayak di Instagram atau di YouTube tuh seperti itu juga atau beda? Soalnya dari yang gua rasa, misal contoh ya Kak, dari Instagram deh. Instagram tuh kadang FYP kita apa tiba-tiba muncul pada kan soalnya di Instagram saat ini juga belum ada fitur dislike ya. Mungkin lebih kayak tidak minat dan lain-lain itu bisa diatur gitu. Gue bakal jawab. Jadi menurut gue kalau di Instagram, kita bahas Instagram dulu ya. Nah Instagram ini sekarang kebetulan menurut gue explore lebih ke ini ya, beranda ya. Beranda tuh kadang kita nggak nge-follow dan kita nggak pernah nonton tayangan, kadang-kadang muncul kan Iya. di beranda ya. Itu menurut gue agak rancu ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa Instagram sekarang kayak gitu. Cuma kalau lebih ke explore atau pencariannya, itu menurut gue logaritmanya sama kayak TikTok. Oh, mirip. Bisa kita nonton nih, scroll di explore apa? Yang Reels, Instagram. iya. Iya, Reels. Itu kalau kita nonton durasi 3 sampai 10 detik lah, itu bakal menyesuaikan logaritma yang kita tonton tadi. Oh, oke, paham. Kalau YouTube menurut gue lebih ke pencarian kita. Misalnya kita suka nonton dengerin musik atau film-film atau segala macam lah, atau animasi segala macam, itu sesuai dengan pencarian kita. Nah kalau Reels-nya itu kan random ya kadang ya. Iya. Dari randomnya itu kita lebih banyak durasi nonton konten tentang apa. Nanti dari situ YouTube sendiri bakal membaca logaritma kita. Oh, oke. Berarti ada Kesamaan. sistem kesamaan dan juga perbedaannya juga ya dari sosial media tersebut. Nah, menurut lu Kak, di antara semua platform itu mana yang paling liar Kak dari algoritmanya? Lihat
Liar dalam artian yang tadi kayak random ngaco gitu. Lebih ke Instagram sih menurut gua. Ya, setuju sih gua. Karena gua baru buka IG nih, gua biasa kan kalau Instagram kan yang kita follow aja kan, Iya. kalau muncul kan. Sekarang udah nggak yang kita follow atau yang kita nggak pernah explore tuh muncul, itu kayak bikin nggak nyaman aja sih. Oke. Kalau TikTok mungkin kayak emang nama dia media sosial buat scrolling kan. Iya, benar. Ibaratnya itu fan-fan aja sih, lebih ke IG sih yang agak rancu menurut gua. Ya setuju sih Kak, karena gue juga ngerasa gitu kayak misal di Reels, misalnya lagi mood-moodnya apa, tiba-tiba beda gitu-gitu. Dan juga di postingan-postingan juga kadang-kadang beda gitu. Kayak gitu sih. Nah terakhir nih Kak, menurut lu algoritma ini sebenarnya pinter atau manipulatif Kak? Oke. Ini berat nih. Ya, menurut gue keduanya bisa dikatakan kedua. Kenapa? Karena satu pintar tuh bisa menyesuaikan para penontonnya. Ah. Nah, yang dimana kalau kita menonton sesuai algoritma kita itu bakal kita yaudah hal-hal yang kita sukai. Iya. Padahal juga kita kecolongan sama media sosial algoritmanya yang disebut manipulatif. Kenapa? Karena kalau Mereka. kita manipulatif itu kadang yang tadi kita bahas Iya. muncul sesuatu konten yang nggak pernah kita tonton. Nah, kalau dari rasa penasaran kita pengen kita tonton, itu bakal muncul lagi. Ah gitu, oke. Itu dia teman-teman, penjelasan dari Kak Dika sebagai content creator dan juga sebagai pengguna sosial media. Nah buat episode 1 kali ini itu aja dulu. Pastinya kita akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Pokoknya tetap stay tune di Lordul, Ngalor Ngidul.